Diawali dengan memperlihatkan sekelompok anak-anak TK yang tengah mengunjungi sebuah museum, di mana di situ ada satu anak yang tertarik pada sebuah kereta tua. Lantas si anak mendekat dan di kereta tersebut terdapat sebuah gambar macan terbang. Untuk kemudian si anak membuka corong pengapian kereta tersebut, dan selanjutnya kisah pun dimulai tepatnya ratusan tahun yang lalu saat Cina masih menjadi langganan rutin jajahan negara Jepang, di mana cerita akan berfokus pada sekelompok perampok yang menamai kelompok mereka dengan sebutan macan terbang seperti yang ada di gambar tadi. Dan saat ini sendiri kelompok mereka akan merampok kereta api milik negara Jepang yang membawa banyak sandang pangan serta senjata, dan kelompok mereka ini diketahui berjumlah setidaknya 10 orang lebih kurangnya. Dan inilah masing-masing dari mereka berikut si pemimpinnya juga yang merupakan sang aktor utama, yaitu Jackie Chan. Berpencar untuk melumpuhkan satu persatu tentara Jepang yang berjaga, mereka semua dengan rapih mampu membereskan dan tak dicurigai saat melintas melewati satu pos yang dijaga sebagian pasukan Jepang. Dan sebelum pergi, mereka meninggalkan sebuah jejak dengan menggambar tubuh para pasukan Jepang dengan logo kebanggaan mereka, yaitu macan bersayap alias macan terbang. Mereka menyimpan barang curian di sebuah goa untuk nantinya dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Dan dalam aksi pencurian mereka juga mencuri senjata untuk paling tidak bisa melemahkan sedikit ketangguhan penjajah. Untuk kemudian selanjutnya kita diperkenalkan dengan Jenderal Jepang yang bernama Yamaguchi. Dan setelah mendapat panggilan telepon dari kepala stasiun soal perampokan yang terjadi tadi, dengan cepat Yamaguchi pun pergi ke stasiun untuk bisa mencari tahu siapa dalang di balik pencurian ini. Dan sebelum Yamaguchi bisa sampai duluan ke stasiun bersama para pasukannya, Mayuan dan kelompoknya sudah lebih dulu ada di sana seperti biasa bekerja sebagai buruh untuk menutupi kecurigaan pihak Jepang yang meskipun sempat dicurigai karena beberapa pasukan Jepang tadi saat aksi perampokan ada yang melihat wajah sebagian dari kelompok mereka. Beruntung saat Yamaguchi mulai menyiksa Jackie Chan, Mayuan maksudnya, tak lama muncul wakil kepala stasiun yang menolong dengan menunjukkan absen para buruh yang kerja tadi pagi, yang padahal absen itu sudah dipalsukan olehnya karena wakil kepala stasiun ini membela kelompok Mayuan. Ya secara Pak Wakil juga merupakan asli orang Cina, yang gak mungkin juga sih dia mau nolong orang Jepang padahal orang Cina sendiri aja kesusahan. Singkat cerita, malam hari pun tiba ketika Yamaguchi tengah menganalisa gambar dan mereka Mayuan CS ini baru saja keluar dari goa penyimpanan barang curian. Dari kejauhan tepatnya di sebuah jembatan penghubung terjadi sebuah ledakan besar yang ternyata itu dilakukan oleh sekelompok tentara Cina independen yang memberontak untuk kemerdekaan negaranya, di mana Mayuan yang baru saja sampai di rumah tak sengaja mendapati pemimpin pasukan pemberontak yang jadi satu-satunya orang yang selamat, yang dia sendiri kita sebut saja namanya Dogu. Di sini Dogu menceritakan kronologi peledakan jembatan yang menewaskan semua pasukannya tersebut. Dan tak lama setelah itu kampung mereka kedatangan pasukan Jepang yang hendak mencarinya, dan tanpa pikir panjang Mayuan pun menyembunyikannya. Caranya itu ditaruh di sebuah lubang rahasia, yang lubangnya itu sendiri merupakan bawahan pemanas alias kompor alami yang ada di rumah ini. Dan usai berhasil membuat Jepang pergi, lalu setelahnya mereka dengan cepat mengeluarkan Dogu yang mulai dalam keadaan terbakar bajunya. Setelahnya mereka pun pergi ke warung mie, dan di sini kita diperkenalkan dengan pemilik si warung mie yang bernama Fan Chuan, yang ternyata dulunya Fan Chuan ini adalah tentara penembak jitu yang dimiliki pasukan tentara Cina pemberontak pimpinan Dogu. Dan untuk alasan kenapa dia memilih pensiun dari perang melawan penjajah, selain karena katanya Cina ini selalu kalah jumlah dan kalah persenjataan, beliau ini lebih ingin hidup tenang saja, ya meskipun tetap akan ada di bawah bayang-bayang penjajahan Jepang. Dan mari saya perkenalkan, orang yang baru datang ini adalah Inspektur Yuko yang merupakan atasan Yamaguchi yang ditugaskan untuk bisa menangkap Dogu dan para antek-anteknya. Dan setelah dirasa keadaannya membaik, Dogu pun berpura-pura ingin pulang pensiun dari perang supaya mereka semua mau untuk mengantarkannya. Dogu pun diselipkan ke salah satu gerbong kereta dengan Mayuan yang akan menemaninya. Nah, di sini Dogu akhirnya jujur tentang dirinya yang akan kembali meledakkan jembatan penghubung yang tujuannya agar Jepang tak bisa lagi beroperasi ke wilayah Cina ini. Yang tapi sialnya tak lama datang pasukan Jepang yang ingin menggeledah kereta ini. Nah, karena dirasa untuk kabur sudah sangat kecil kemungkinannya bisa selamat, Dogu berpesan agar Mayuan mau melanjutkan misinya. Untuk kemudian Mayuan pun pergi dengan Dogu yang mengalihkan perhatian mereka, dan selanjutnya Dogu pun tewas dengan cara dieksekusi di tempat.
Keesokan harinya, untuk memastikan Mayuan pun mengecek lokasi dan mereka semua pada akhirnya setuju, lantas kemudian merencanakan untuk mencuri peledak di gudang senjata pasukan Jepang. Dan kebetulan karena mereka tak bisa menggunakan peledak tersebut, mereka mengajak Fan Chuan. Yang sayangnya Fan Chuan pun memilih untuk tetap menolaknya. Tanpa ragu esoknya mereka semua tetap maju untuk melaksanakan pencurian ini. Dan setelah berhasil melumpuhkan beberapa penjaga yang ada di sekitar pintu masuk, Mayuan dan Rui pun segera ke dalam dan mulailah mereka untuk mencuri beberapa peledak yang ada di dalam sana. Nah, karena ketahuan yang mengakibatkan mereka berdua harus berjuang untuk bisa mengalahkan para penjaga yang terus-menerus berdatangan, akhirnya mereka hanya mendapat satu peledaknya saja. Itu pun terpaksa mereka gunakan karena terus-menerus dikejar-kejar pasukan Jepang, yang meskipun kali ini misi mendapatkan peledaknya gagal total, at least mereka bisa kabur ya, meskipun sedikit kesulitan karena terlalu banyak pasukan Jepang yang terus mengejar mereka semua. Dengan adanya peristiwa perampokan tersebut, Inspektur Yuko bersama beberapa orang yang tahu wajah mereka pun dengan cepat melakukan penyamaran, lantas pergi ke desa untuk mencari keberadaan mereka di sana. Yang ternyata meskipun Inspektur Yuko sempat ketahuan, dirinya tetap bisa menangkap Mayuan dan juga Rui, dan tanpa pikir panjang, mereka berdua langsung dibawa untuk diinterogasi, yang kemudian nantinya mereka akan dikirim untuk dihukum mati di dalam penjara. 拦呀，是拦不住了。 Melihat kekasihnya yaitu Mayuan yang akan dibawa untuk dieksekusi, janda kekasih Mayuan penjual roti ini meminta waktu agar dirinya diperbolehkan memberi makan ke Mayuan. Yang di sini Yamaguchi pun mengizinkan, yang tapi rotinya malah dimakan Yamaguchi sendiri. Akan tetapi tanpa Yamaguchi sadari, roti tersebut sudah diberikan obat perangsang yang disengaja, yang kebetulannya rencana si janda berhasil, yang membuat Yamaguchi hilang kontrol hingga main sosor saja ketika melihat Inspektur Yuko di hadapannya. Selanjutnya Inspektur Yuko pun mengambil alih kontrol ketua, lalu mereka melanjutkan perjalanan, dan di luar dugaan Fan Chuan pun akhirnya mau bergabung dalam misi membantu harimau sayap meledakan jembatan. Dan sebelum ke misi itu, mereka lebih dulu menyelamatkan dua temannya yang dikurung, dan dengan bekerja sama yang cukup apik, mereka pun akhirnya berhasil juga mengeluarkan Mayuan dan Rui dari dalam kurungan tersebut. 别把我当外人。 Dan setelah mengetahui lokasi di mana mereka saat ini berada, Inspektur Yuko segera menyisiri tempat itu untuk mencari mereka, dan mereka sendiri yang kalah jumlah pun terpaksa kabur. Mereka menggunakan seragam Jepang yang didapat dari cara mencuri, guna bisa mengalihkan perhatian Inspektur Yuko, dan uniknya cara tersebut berhasil. Setelah berhasil lolos dan mereka sampai lagi di depan goa yang merupakan markas rahasia mereka, Fan Chuan di sini mengetahui sebuah info bahwa besok akan ada kereta yang membawa bahan peledak, dan kereta tersebut sudah pasti akan melintas di jembatan, di mana meskipun beresiko tinggi, mereka semua tetap berani dan mau bersama-sama menemani Mayuan berjuang baik hidup ataupun harus mati sekalipun. Mereka menyewa seorang pandai besi untuk bisa membuat beberapa alat dan senjata yang diperlukan, dan tibalah hari pembajakan dimulai, dan terlihat di sisi jembatan sudah banyak pasukan Jepang yang berjaga yang siap menghadang mereka semua. Dan setelah mereka berhasil masuk, lalu mulai berpencar dengan Fan Chuan yang tak sengaja malah masuk ke ruangan pasukan yang membuatnya mesti menyamar sebagai jenderal mereka. Saat sampai di stasiun, sebenarnya mereka sempat berhasil lolos dari pemeriksaan, sebelum pada akhirnya ketahuan juga yang semua disebabkan karena Fan Chuan yang kepergok Inspektur Yuko, dan dengan ini pertempuran pun tak terelakkan lagi. Mulai berpencar untuk mencari di mana peledak tersebut disimpan, mereka mulai membantai satu persatu pasukan Jepang yang membuat pasukan Jepang kewalahan, apalagi Fan Chuan juga menggunakan meriam untuk memusnahkan semua pasukan yang ada di dalam sana. Dan setelah berhasil menemukan ruangan penyimpanan peledaknya, mereka gunakan satu peledak untuk memusnahkan semi-tank yang ada di belakang yang terus-menerus mengikuti kereta mereka. Tak ingin tinggal diam, Yamaguchi pun menaiki satu tank yang diikuti Fan Chuan dengan menaiki tank yang juga ada di hadapan Yamaguchi, dan mulailah mereka saling tembak-menembak, dan beruntung Fan Chuan bisa menurunkan tank baja Yamaguchi sebelum Yamaguchi kembali melakukan serangan.
Dan ketika semi tank muncul lagi lalu berhasil menembak tangki yang berpotensi menghentikan kereta karena akan kehabisan uap, saat itu Van Chuan sukses menembak semi tank tersebut hingga meledak, yang tapi sebagian yang lain juga harus menghadapi pasukan Jepang yang lain yang tersadar dari pingsannya, yang untuk Rui sendiri dia kembali harus berhadapan dengan Inspektur Ruko. Dan Rui lagi-lagi di sini sukses melumpuhkan Inspektur Ruko, kali ini dengan cara seperti ayahnya yaitu Jackie Chan yang menggunakan properti yang ada di sekitarnya. Nah, ketika kereta akhirnya benar-benar berhenti total, di sini terjadilah baku tembak yang cukup menelan banyak korban, khususnya dari pasukan Jepang yang ada di jembatan. Dan saat tank Yamaguchi datang, lalu ia mulai menembaki kereta yang membuat posisi mereka terpojok. Disitulah Rui yang terjatuh tadi mendapati adanya kereta lain yang melintas, dan tanpa pikir panjang Rui pun langsung menggeser kereta tersebut ke jalur kereta yang macet, sehingga terjadilah tabrakan besar yang mengguncang jembatan yang membuat kereta macet tersebut akhirnya sampai juga di tengah-tengah jembatan. Saat kereta berhenti dan mereka tinggal mengebom jembatan sesuai rencana awal, mereka lagi-lagi mendapat gangguan yang membuat Mayuan terpaksa menggunakan peledaknya, yang kemudian Mayuan pun menggunakan sisanya untuk bisa meledakkan jembatan. Dan tapi sayangnya Mayuan mendapat gangguan dari Yamaguchi yang membuat seluruh peledak yang dipegangnya terjatuh tanpa ada yang berhasil meledak di antara kumpulan bom yang ada di gerbong kereta. Mayuan dan kawan-kawan juga sempat dipaksa menyerah sebab mereka terus ditembaki dari belakang, yang tapi beruntung di saat kondisi mereka makin terpojok itulah anak buah Doku tiba-tiba datang untuk menolong, dan terjadilah baku tembak di antara kedua militer tersebut. Dan di momen inilah Mayuan nekat untuk terjun mengambil peledaknya, dan syukurnya Mayuan berhasil juga untuk meledakkan jembatannya. Dan selanjutnya scene pun dikembalikan ke adegan awal film, tepatnya saat anak kecil tadi dijemput gurunya, yang ternyata gurunya sendiri adalah Andy Lau. Dan selanjutnya setelah itu film pun 他也飞得天了吗？ 好，老师跟你说。 tamat.